Benda ni mungkin akan ada orang Indonesia macam tak setuju apa aku cakap, tapi ini apa yang aku nampak dengan mata kepala aku sendiri. Dekat Indonesia, budak-budak 10-11 tahun Uish. buat bergaduh dengan kawan-kawan. Ini mobil punya aku, ini mobil punya aku, ini mobil punya aku. Dapat duit tu, sebelah tu kedai runcit. Pergi kedai runcit beli aiskrim. Apa maksud dia? Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik geng, dan terima kasih sekali karena ada salah satu subscriber saya yang mengirimi link ataupun video ke akun TikTok saya, suruh mereaction tentang video ini. Apakah benar di Indonesia itu orangnya seperti ini? Setelah saya tengok videonya geng, ternyata itu isinya gini geng, ceritanya ya. Ada salah satu seorang warga tempatan Malaysia itu berkunjung ke Indonesia. Tapi sesampai di Indonesia sana, beliau bukan hanya mengunjungi tempat-tempat wisata yang mewah dan megah, melainkan beliau juga berkunjung ke balik kemewahan, di balik kemewahan kota Indonesia, tentunya di Jakarta. Dan sesampai di sana, geng, beliau itu pelik, heran dengan orang, gimana ya, dengan cara orang Indonesia mendidik anaknya. Nah, tentunya penasaran kan? Selain itu, apa saja yang membuat dia itu pelik? Cuma langsung kita simak saja videonya. Nanti baru kita bahas, geng. Benda ni mungkin akan ada orang Indonesia macam tak setuju apa aku cakap, tapi ini apa yang aku nampak dengan mata kepala aku sendiri. Dekat Indonesia, kita dikenali sebagai jalan. Kalau jalan macam ni, orang panggil gang. G-A-N-G, gang. So jalan kat sana banyaknya jalan-jalan kecil tau. Sebab kat sana ada masalah rumah. Sebab diorang penduduk diorang terlalu banyak. Jadi diorang ada masalah tanah. Sebab tu kalau dekat sana kubur diorang bercampur Kristian, Islam. Dan benda tu tak pelik. Sebab apa? Sebab kat sana memang ada masalah kubur. Lagi-lagi kalau buat rumah atas kubur, benda tu dah memang tak pelik lah. Jadi dekat sana ada banyak jalan-jalan kecil sebab disebabkan terlalu banyak rumah. So banyaklah jalan kecil ni. Bila dah jadi jalan kecil, kereta nak lalu lalang akan jadi susah. Jadi masalah nak masuk sempang ke apa kan. Jadi kat sana diorang ada satu culture. Macam kita kat sini masih lagi guard ataupun tukang jaga. Diorang tak. Diorang kalau kau tak ada duit, kau boleh je pergi jaga jalan tu jap. Dan diorang culture diorang, siapa yang jagakan siapa yang jaga jalan tu, memang macam contoh kereta nak lalu. Okey pak, sebentar. Okey, yang ni jalan. Yang jalan ni memang akan hulur duit dekat dia. Culture kat sana, kau faham tak? Memang culture kat sana. Baik parking, kalau kat sini kita pasang parking je kan, bayar parking kadang-kadang tuan. Tapi kat sana jalan ke kat jalan kecil simpang 4 ke, diorang akan jaga kat situ. Penduduk situ lah. Penduduk situ. The best part is, yang buat waktu aku tengok tu adalah budak-budak 10-11 tahun. Uish. Buat bergaduh dengan kawan-kawan. Ini mobil punya aku, ini mobil punya aku, ini mobil punya aku. Dapat duit tu, sebelah tu kedai runcit. Pergi kedai runcit beli aiskrim. Apa maksud dia? Dia nak dia buat. Kita kat Malaysia, budak umur 10-11 tahun buat apa? Bukanlah, sebab tu aku cakap mungkin ada orang tak setuju. Orang cakap kita kena bagi perhatian penuh kepada anak. Tapi tak, Indonesia budak-budak kalau nak beli kopok, nak beli air, dia orang jaga parking man. Maksudnya dari kecil memang dah dipupuk kerja tu. Oke geng, benar sekali apa yang dikatakan oleh abang dari Malaysia itu tadi. Tapi harus tahu bahwasanya di Indonesia itu sangatlah luas. Ada warga ada penduduk yang padat, ada juga yang kurang, yang masih luas seperti di Kalimantan, Papua itu masih luas. Tapi kalau di Jawa, Jakarta seperti itu memang betul geng, benar-benar padat di sana. Betul sekali apa yang dikatakan oleh abangnya tadi itu tentang kubur. Kubur itu di sana juga ada yang bercampur. Agama Islam, Hindu, Buddha itu ada yang bercampur, tapi ada juga yang diasingkan. Itu tergantung gimana ya, tergantung kawasannya gitu loh kan, karena tahu sendirilah di Indonesia sana itu sangatlah luas sekali. Oke, yang selanjutnya itu tentang jalan yang dibicarakan tadi ya kan. Nah, itulah geng, bedanya Indonesia dan Malaysia itu bisa dikatakan karena Indonesia itu penduduknya terlalu padat dan kepadatannya itu tidak merata geng, di sebagian-sebagian saja. Jadi
kalau di tempat yang terlalu padat itu banyak itu ya apa gimana ya, banyak kereta, jalan itu kurang luas, jadi menimbulkan jam ataupun macet. Sering sekali kalau di Indonesia itu macet. Hal yang biasa lah itu, kalau orang Indonesia sendiri sudah tak pelik lah, sudah tak heran macam itu. Nah, kalau cara pendidikan, cara didik lah ya orang tua kepada anaknya di Indonesia itu memang seperti itu, geng. Tapi tidak semuanya, cuman berbeda cara. Mungkin sama gimana ya? Cuman caranya sama, cuman beda kualitas mungkin ya. Maksudnya saya gini loh, geng. Itu yang dibacakan oleh abangnya tadi itu kalau orang yang kurang gimana ya, menengah ke bawah lah, kurang mampu seperti itu. Oke, geng, dari sini saya sudah mau curhat ya. Jadi saya jadi curhat, geng. Karena saya di kampung dulu juga seperti itu, geng. Waktu saya belum masuk ke Malaysia, waktu saya belum masih muda lah ya, masih muda itu saya teringin sekali naik atau punya lah, mau beli moto ya, motosikal. Nah, pak saya minta sama pak saya itu cakapnya iya tunggu esok pagi gitu, geng. Nah, saya tunggulah itu, geng, sampai pagi sampai petang lagi saya tunggu pak, kenapa pak ini tak ajak saya. Lepas itu saya tanya, bila pak beli motosikal macam itu, dia kata oke, tunggu kerja macam itu. Nah, saya itu sudah seneng sangat, geng, betul-betul seneng sangat. Wah, sudah dibelikan, ini kan sudah macam anak-anak orang yang kaya gitu kan, kita nak, lepas itu dia dibelikan. Nah, setelah beberapa jam, nah dia itu bawa kambing kecil-kecil, geng, 2 ekor. Itu saya masih tengah sekali digendong sama bapak saya itu, digendong. Lepas itu dikasih ke saya, ini apa pak? Nah, ini calonnya moto yang kamu minta. Kamu beli dulu 2-3 tahun, nanti kamu boleh beli moto dan juga boleh beli lembu. Sebenarnya, geng, jujur ya, dari situ hati saya itu sangatlah sakit, sangatlah marah, geng. Karena saya itu merasa kecewa gitu kan. Tapi itu tetap saya jalankan, geng. Saya beli kambing itu selama 3 tahun itu hari ya. 3 tahun memang saya boleh beli moto, saya juga boleh beli lembu. Jadi saya dapat dua-duanya itu dalam jangka 3 tahun. Jadi nak teringin naik moto aja, punya moto itu harus cari rumput 3 tahun untuk membeli kambing biar mendapatkan hal seperti itu. Tapi saya dulu tidak tahu, geng. Memang tak tahu saya dulu kalau itu sebuah pengajaran atau didikan dari orang tua. Saya tak tahu. Dulunya cuma egois, saya marah, tapi tetap saya lakukan karena saya takut sama orang tua, karena saya sadar saya ini anak orang mampu, jadi harus berbakti kepada orang tua gitu kan. Saya sadar-sadarnya itu sudah dewasa ini, geng. Saya sudah kawin, saya sudah punya anak, merasakan susahnya mencari makan untuk keluarga. Nah, dari situ saya baru sadar, geng. Oh, berarti dulu pak saya itu mengajarkan saya untuk lebih mandiri. Ternyata itu baru sadar. Dulu saya memang nggak sadar, geng. Nah, sekarang apakah akan saya terapkan kepada anak saya? Kalau saya pribadi, geng, ya kan setiap orang itu mempunyai pemikiran sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi tak, geng, saya tak terapkan hal itu kepada saya. Saya terapkan mindsetnya, tapi tak saya terapkan dengan cara yang sama. Paham kan? Kalau saya sama anak saya yang sekarang ini tuh kan sekarang sudah maju ya kan, kemodernan, dan alhamdulillah juga saya berkat merantau ke Malaysia sini bisa menuruti keinginan ataupun kemauan keluarga saya, anak dan juga istri, meskipun itu belum sepenuhnya, tapi alhamdulillah saya pun juga mendapatkan ilmu seperti itu. Selain dari ke orang tua saya pun juga karena Malaysia saya bisa berpikiran seperti itu, geng. Karena kenapa di Malaysia sini tuh banyak sekali orang asing ya. Saya berjumpa kepada orang asing, entah orang tempatan ataupun sama-sama Indonesia ataupun lain negara, dan saya itu kalau jumpa orang baru kenal itu gimana ya, saya penasaran dan saya tanya-tanya gimana caranya dia hidup di kampungnya, bagaimana cara
mengurus keluarganya begitu. Nah, sampai di situ intinya berkah Malaysia ini saya lebih mandiri, lebih tahu cara berpikirnya itu bagaimana, dan alhamdulillah sekali juga kebantu oleh istri saya, karena istri saya itu saat ini alhamdulillah geng melanjutkan sekolah lagi di university. Dulu karena time saya kawin sama dia itu masih umur 19, jadi umur 19 saya kawin sama dia, lepas itu saya masuk Malaysia lagi. Nah, sekarang sudah ada uang, beliau itu melanjutkan lagi sekolahnya, seperti itu. Dari sini ada tak ya yang kurang jelas atau kurang paham, dan saya mohon maaf sekali apabila ada salah ataupun kurang tepat dalam kata tutur kata saya tadi, geng ya. Dan kalau ada yang kurang paham atau yang berbeda pendapat, nggak masalah. Kita kan setiap orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Silahkan tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.